Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونجا منهجه إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu yang keutamaannya sangat banyak. Salah satu dari keutamaan menuntut ilmu yaitu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pengampunan dosa ini yang kita harapkan, jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa? Karena diakui ataupun tidak, ternyata setiap hari dosa kita bertambah, tapi amalan kita justru malah semakin berkurang. Kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Ta'ala bisa istiqomah. Nah, di sini kita perlu bersyukur atas nikmat ini. Semoga Allah terus memantapkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu, sehingga kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran itu terkadang menceritakan tentang keutamaan amal. Rasulullah terkadang juga menceritakan fadailul amal. Fadilahnya puasa apa? Fadilahnya salat berjamaah apa? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Al-Quran terkadang menceritakan tentang fadilah sebuah amal? Kenapa Rasulullah SAW dengan banyak sekali riwayat kadang menceritakan faedah-faedah setiap amal? Kenapa? Itu supaya kita punya motivasi yang kuat untuk melakukan amal itu. Saya berikan contoh misalnya. Ketika kita nanti melakukan amal soleh dan akhirnya kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, artinya apa? Kita bakal masuk surga. Supaya kita semakin berfantasi tentang surganya Allah, maka Allah ceritakan bagaimana surga itu. Batunya dari permata berlian. Kemudian juga ada sungai yang lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa minum di sungai itu, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Buah-buahan di surga itu, subhanallah, seperti apa? Kita akan
sangat mudah. Pada saat kita misalnya di surga ada apel, itu kalau mau ngambil, itu langsung merunduk sendiri tanamannya. Sehingga kita gak kesulitan. Coba, Allah ingin benar-benar memanjakan penduduk surga. Allah ingin benar-benar memberikan kelezatan kepada mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Diceritakan semuanya, sampai hal yang paling detail sekalipun urusan batu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Supaya kita semakin berfantasi. Saya ingin masuk surga. Seperti apa? Di saat Allah Ta'ala mengatakan di surga nanti ada bidadari-bidadari yang cantik misalnya, semakin kita membayangkan seperti apa bidadari yang cantik itu, sehingga kita punya motivasi untuk masuk ke dalam surga, melakukan amalan-amalan sehingga kita mendorong kita untuk masuk ke dalam surga. Ini fadilahnya jamaah sekalian rahimakumullah. Dan pada saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa sama kita? Mengatakan bahwa yang kenikmatan surga ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala tastafti fi qalbil basar. Subhanallah. Di saat Allah sudah cerita tentang surga, nanti ada sungainya, ada bidadarinya, ada dipan-dipan yang cukup indah, ada kemudian juga batu-batuannya yang luar biasa, kemudian merasakan kenikmatan, tapi Rasulullah juga memberikan apa? Memberikan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di hati seorang manusia. Artinya apa? Kalau seandainya surga menceritakan bahwa nanti di surga itu ada sungai, jangan dibayangkan sungainya itu seperti sungai kita. Rasulullah mengatakan di surga nanti ada yang namanya homer. Jangan dibayangkan homernya sama seperti homer kita. Semakin kita berimajinasi, lalu seperti apa? Itulah kenapa para sahabat ketika kondisi perang Uhud, ketika kondisi perang Badar, mereka luar biasa sekali. Di saat perang Uhud, subhanallah, kondisi pasukan terjepit dan kita tahu bagaimana kisahnya. Sampai-sampai mereka mengatakan untuk membangkitkan semangat mereka lagi, mereka mengatakan, demi Allah aku mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Subhanallah. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat lagi. Yang mereka pikirkan surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa perlu kita berikan mukadimah seperti ini? Supaya kita ada motivasi baru. Ada motivasi baru dalam setiap amal soleh kita. Termasuk jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang akan kita bahas adalah tema yang pertama kali sebelum kita sentuh, kita akan ceritakan dulu fadilahnya. Fadailnya. Fadilah-fadilahnya apa? Tema kita yang singkat ini, insya Allah kita akan berbicara tentang sabar dan syukur. Nah, kita sering mendengar ini. Sabar, syukur. Kamu sabar, oh. Mari kita bersyukur. Kan sering kita dengar. Pertama, kenapa tema ini dibahas? Karena jemaah sekalian rahimakumullah, kata para ulama, ini permisalan. Seandainya iman itu dibagi menjadi dua, ada dua bagian, maka bagian yang satu itu adalah sabar dan bagian yang lain adalah syukur. Iman kita itu seandainya dibagi ada menjadi dua bagian, bagian yang satu itu adalah sabar dan bagian yang lain adalah bersyukur. Artinya kalau kita seandainya diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, kita tidak bersyukur, maka iman kita kurang sempurna. Atau mungkin orang ada yang bisa bersyukur, alhamdulillah nikmat saya banyak, saya bisa bersyukur, tapi ternyata nggak bisa bersabar dalam merasakan nikmat itu, digunakan untuk maksiat misalnya, maka kurang sempurna imannya. Yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan ceritakan tentang fadilahnya sabar. Kalau cukup waktunya nanti kita ceritakan fadilahnya bersyukur. Pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, apa sih faedahnya sabar ini? Apa? Faedah apa? Kalau kita sabar, apa yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala? Pertama, kata Allah Ta'ala, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini itu diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal.
Di mana kita tahu suratul Anfal itu adalah surat yang berbicara tentang apa? Perselisihan kita dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama dengan orang-orang yang sabar. Mari kita lihat bagaimana ayat ini berbicara tentang Rasulullah SAW. Mari kita lihat bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Kurang apa Rasulullah ini? Kenapa setiap kali Rasulullah SAW diganggu oleh mereka yang tidak suka, itu Rasulullah bersabar. Sabar. Dilempar kotoran, sabar. Kemudian juga didolimi, sabar. Ditipu oleh beberapa orang yang mengaku sahabatnya, padahal bukan sahabatnya, mereka adalah orang-orang munafik, sabar. Rasulullah SAW bersabar, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah selalu tenang dalam hidupnya, selalu tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Allah bersama orang yang sabar. Di saat Rasulullah sabar menghadapi orang-orang Badui yang tidak mau, yang seenaknya ketika berlaku, kencing di masjid, sabar Rasulullah. Sahabat sudah marah luar biasa, Rasulullah mengatakan sabar, jangan marah dulu, biar selesai dulu kencingnya. Coba kita bisa bayangkan, Pak. Ada orang masuk masjid kita pengurus masjid, tahu-tahu nggak usah kencing lah. Mohon maaf, misalnya di Masjid Taqwa ini tahu-tahu ada orang, gerombolan orang datang mengadakan pengajian tanpa izin. Ini pengajian tanpa izin. Kira-kira bagaimana, Pak? Rame. Rame, Pak. Rame. Apalagi kencing di masjid ini. Muntap kita kalau bahasa kita ya. Subhanallah. Para sahabat juga merasakan hal yang sama, marah. Karena apa? Karena merasa masjid ini tempatnya orang ibadah, tempatnya orang berdekatan dengan Allah Ta'ala, tempatnya kita bertakarrub, tempatnya kita curhat sama Allah Ta'ala. Kenapa dijadikan tempat untuk kencing? Marah para sahabat. Tapi Rasulullah menahan. Jangan. Sabar. Subhanallah. Rasulullah SAW. Demikian luar biasanya. Kemudian ada Badui juga. Ketika Rasulullah SAW berjalan, dari belakang ditarik sorbannya sampai membekas. Subhanallah. Sampai membekas, sambil mengatakan Badui ini, ya Muhammad. Jadi ngomongnya bukan Nabi, ini nggak punya adab. Ya Muhammad, berikan yang diberikan Allah kepadamu, kepadaku. Subhanallah. Lihat sama Rasulullah SAW, ternyata orang Badui. Sabar lagi Rasulullah SAW. Inilah Rasulullah SAW. Kemudian kisah yang sangat masyhur di Taif, bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Dakwah di Mekah dicaci maki, dilempari batu, semuanya lengkap sudah. Berharap kalau lari ke Taif, itu Rasulullah akan mendapatkan, ya diterimalah oleh penduduk Taif. Ternyata subhanallah, justru malah dilempari batu, sama anak-anak kecil disuruh oleh orang tuanya. Diceritakan oleh ahli tarikh, seandainya terompah Rasulullah SAW, sandalnya itu diperes, itu yang keluar darah. Subhanallah. Rasulullah SAW. Nah, kita belum dapat yang seperti ini, Pak. Pengajian kita belum dapat yang seperti ini, kan gitu. Jadi kalau kita dakwah, nyuruh orang sholat, nyuruh orang untuk rajin majelis ta'lim misalnya, kita dicaci maki, ya belum apa-apa. Kalau kita marah berarti kita belum sabar. Karena Rasulullah bukan hanya sekedar dicaci maki, dilempari batu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang penting buat kita. Supaya apa sih? Supaya kita ini bertahan istiqomah. Karena kalau kita misalnya tidak sabar, dakwah ini akan hancur. Dakwah ini akan bertahan manakala yang memegang adalah orang-orang yang sabar. Tapi kalau bukan orang-orang yang sabar, maka dakwah ini akan bubar dalam waktu singkat. Dakwah ini akan bubar dalam waktu singkat. Karena itu sabar. Sabar. Kalau kita mendapatkan tantangan ngajari orang sholat gak bisa, kemudian ngajari orang ngaji misalnya, sabar, butuh sabar. Ini jamaah rahimakumullah. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini yang pertama, keutamaan pertama.
Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua apa? Allah akan berikan kepemimpinan kepada orang yang sabar. Jadi Allah akan kasih justru malah kepada orang yang sabar. Bukan kepada orang yang nggak sabar, bukan. Kepemimpinan besar itu akan dipegang oleh orang-orang yang sabar. Apa ayatnya? Di dalam sajadah ayat yang ke-24 Allah Ta'ala mengatakan وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah Ta'ala, kami akan jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yahduna, yang diberikan petunjuk bi amrina, tentang apa? Tentang perintah-perintah dari kami, ayat Allah dan seterusnya. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Kalau mereka bersabar, artinya apa? Kalau kita nggak sabar, jangan harap umat Islam ini akan memimpin. Jadi ciri seorang pemimpin yang baik, ciri pemimpin yang sukses itu adalah sabar. Makanya apalagi mimpinnya ini bukan kepemimpinan yang mendapatkan fadilah, keutamaan dunia. Contohnya begini, Pak. Saya kasih contoh misalnya. Mohon maaf. Di tempat kita, mungkin kalau seandainya kita tahu di kampung misalnya, daerah kita misalnya, itu saya tanya kepada jamaah, ketika ada pemilihan RT, itu yang rebutan jadi ketua RT sama yang rebutan untuk nggak jadi, itu kira-kira lebih banyak mana? Hah? RT loh ini, nggak ada gajinya RT itu. Hah? Nggak ada yang mau jadi ketua RT. Kenapa? Ini loh, nggak ada bonusnya. Pertama, banyak dicaci maki orang. Yang kedua, banyak dikomplain orang. Lampu mati, RT neng di, kan gitu kan? Contoh, ini contoh kecil. Saya kasih contoh kecil, jemaah sekalian rahimakumullah. Di saat kita nggak sabar, selesai sudah, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau wali kota, Pak, bupati misalnya, rebutan yang mau jadi wali kota. Kenapa? Kenapa kira-kira? Dunia. Kita contohkan seperti ini, jamaah sekalian rahimakumullah, supaya kita tahu bahwa kepemimpinan besar itu hanya dipegang oleh orang-orang yang sabar. Allah akan berikan kepada mereka yang sabar. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Khulafaur Rasyidin yang dipilih itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Mereka adalah pemimpin dari para sahabat yang sabar. Mereka sabar menghadapi tantangan. Coba mari kita lihat bagaimana kesabaran mereka. Sahabat Abu Bakar sabar menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sahabat Umar sabar menghadapi orang-orang Yahudi yang berkedok menjadi orang munafik, yang menusuk perut beliau. Sahabat Utsman bagaimana kesabarannya menghadapi orang-orang Khawarij yang kita tahu, subhanallah, kisahnya seperti apa, sampai beliau dipenggal kepalanya. Sabar mereka. Sahabat Ali juga sama menghadapi orang-orang Khawarij. Sabar mereka. Kepemimpinan ini akan sukses hanya dipegang oleh orang-orang sabar. Kalau nggak sabar, selesai sudah, nggak dapat kepemimpinan itu. Makanya ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sih engkau tidak minta saja kepada Allah Ta'ala untuk dimenangkan? Sahabat mikir, ini Rasulullah kan doanya mustajab. Kenapa minta saja ya Rasul? Kita sudah banyak dibantai nih, disiksa sahabat-sahabat. Kenapa nggak minta kepada Allah Ta'ala? Nabi jawabnya enak, Pak. Nabi Allah kita, Nabi Allah Muhammad SAW, itu enak jawab. Ceritakan umat-umat terdahulu itu, kamu belum apa-apa. Umat-umat terdahulu itu ada yang disisir pakai paku, badannya dibelah jadi dua. Nah, kita belum apa-apa ini. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, Islam ini akan jaya dari ujung barat sampai ujung timur. Sampai nanti ada orang yang berjalan, seorang wanita berjalan dari dari Son'ah menuju Hadramut tanpa ada rasa takut sedikit. Subhanallah.
Jamaah sekalian rahimakumullah, kepemimpinan Islam, kepemimpinan yang benar, kepemimpinan yang penuh dengan hidayah, kepemimpinan yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala hanya diberikan kepada mereka yang sabar. Jadi kita sabar. Kenapa sih umat Islam terpuruk sekarang? Ya karena mungkin kita kurang sabar. Ini yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kepemimpinan akan diberikan kepada mereka yang sabar. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kesabaran itu adalah lebih baik bagi pelakunya daripada nggak sabar. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 126, Allah Ta'ala mengatakan, "Walain sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Kalau seandainya kalian itu bersabar, maka sungguh itu lebih baik buat kalian semua yang telah bersabar. Lebih baik. Contoh, Pak. Saya kasih contoh misalnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, contoh yang paling konkret. Kalau seandainya kita misalkan kehilangan sesuatu lah, entah handphone atau yang lainnya, kita marah-marah. Waduh, handphoneku hilang gini. Ribut kita. Pertanyaannya, handphone itu balik apa enggak? Balik apa tidak? Enggak. Enggak balik. Kecuali kalau kita marah, kemudian handphone itu akan terbang ke kita, kemudian langsung di depan kita. Mungkin marah masih ada faedahnya. Tapi yang paling enak apa? Sabar. Pertama dapat ganjaran, yang kedua kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan ganti itu. Allah akan ganti. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ini sabar. Harus sabar. Duh, Ustaz, sulit Ustaz. Sulit. Memang sulit memang. Karena itu sedikit hamba-hamba Allah yang bersabar dan bersyukur. Sabar. Jadi kalau kita sabar, itu akan lebih baik buat kita daripada tidak sabar. Karena nggak sabar pun kita tidak bisa merubah takdir Allah Ta'ala. Yang berhak untuk mengubah semuanya hanya Allah Ta'ala. Yang mengubah keadaan kita ini Allah Ta'ala. Dan kita hanya sekedar ikhtiar dan berusaha saja. Sabar. Ini jamaah sekalian rahimakumullah yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa sesungguhnya kalau kita sabar, tipu daya musuh kepada kita nggak akan berfaedah apa-apa. Jadi kalau ada orang punya niatan jelek sama kita, tapi kita sabar, niatan-niatan buruk itu gagal semuanya. Percaya apa enggak ini? Harus percaya. Karena firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 120, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Kata Allah Ta'ala, kalau seandainya kalian itu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Enggak akan berfaedah sedikit pun tipu daya mereka. Mereka buat makar untuk mencelakakan umat Islam. Mereka buat makar untuk menjelek-jelekkan kita misalnya. Tapi kalau kita sabar, gagal semuanya. Sedikit pun tidak berpengaruh. Justru malah kadang akan mengangkat derajat kita sebagai umat Islam. Saya berikan contoh. Contoh nyata. Ketika misalnya kaum muslimin sekarang lagi dizolimi di berbagai macam tempat. Mereka bersabar. Artinya sabar yang aktif, Pak. Jadi sabar ini bukan berarti nanti kalau ditampar pipi kiri kasihkan pipi kanan, tidak. Itu bukan konsep Islam. Tapi sabar yang kita maksudkan adalah sabar yang aktif. Ketika kaum muslimin dizalimi di berbagai macam tempat dan mereka menentang dengan dengan jihad yang mereka lakukan, dan semoga Allah memberikan syuhada kepada mereka, kesyahidannya, mereka bersabar menghadapi itu. Mereka harus bersabar. Mereka bersabar dengan itu semuanya. Ternyata apa? Contoh yang paling real, kasus WTC. Semua orang menganggap ini adalah makar mereka, dan nyatanya makar. Karena sampai hari ini tidak ada bukti tentang kasus itu. Dan kita sudah lupa. Kita sudah dizolimi selama sekian tahun, ternyata kita juga melupakan. Subhanallah. Allah berikan rezeki kita lupa, tujuannya apa? Supaya kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Mari kita lihat bagaimana dampaknya WTC itu. Mereka beranggapan dengan kasus itu umat Islam akan dihinakan di seluruh negeri. Ternyata apa? Kebalik. Justru malah setelah kejadian WTC, 20.000 orang masuk Islam setiap tahunnya.
di Amerika. Subhanallah. Mereka ingin supaya citra Islam buruk, justru malah kejadian itu malah apa? Menambah jumlah mereka. Mereka semakin bingung dengan keadaan ini. Ini kenapa kok tambah bertambah? Bertambah lagi. Buat mereka film untuk menjelekkan umat Islam. Semakin banyak lagi orang masuk Islam. Karena apa? Semakin penasaran. Orang Eropa itu tidak sama dengan kebanyakan kita. Mereka itu kalau dapat isu tidak langsung diterima. Cari informasi dulu. Subhanallah, ternyata yang dibaca biografi Rasulullah SAW tidak seperti yang mereka filmkan. Masuk Islam mereka akhirnya. Karena apa? Mereka kering terhadap contoh. Mereka kering terhadap figur. Mereka butuh figur itu. Ternyata mereka temukan pada pribadi Rasulullah SAW. Tidak seperti film yang mereka promosikan. Subhanallah. Masuk Islam lagi tambah banyak. Tambah jengkel lagi mereka. Islam. Tambah jengkel. Ini contoh yang menimpa umat Islam. Kemudian mari kita lihat bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Betapa sabarnya. Dibuang. Mereka buat makar. Kita tahu kisahnya bagaimana. Saudaranya jengkel, iri. Subhanallah. Ternyata ingin dibuang. Dibunuh saja. Allah nggak ingin Nabi Allah Yusuf alaihissalam meninggal. Diatur sedemikian rupa sehingga malah dibuang ke sumur. Ditemukan orang. Subhanallah. Allah selamatkan orang yang sabar. Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah orang yang sabar. Sejak kecil. Kemudian setelah itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dibeli, dijual. Yang beli pun juga akhirnya diuji lagi. Belum selesai sampai di situ. Diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan wanita. Dengan wanita. Ternyata justru malah Allah selamatkan lagi. Terus seperti itu. Inilah perjalanan orang-orang yang sabar. Selalu diselamatkan dengan tipu daya musuh. Jadi Pak, kalau misalnya contoh lagi, saya kasih contoh real di lapangan. Beberapa waktu yang lalu kami pernah bertemu dengan rekan kami, teman saya kebetulan. Dia kerja di salah satu perusahaan, tidak perlu saya sebutkan perusahaannya. Yang mana di perusahaan itu persaingan antara pegawainya sangat tinggi. Dan saingannya itu nggak main-main, Pak. Satu sama lain saling pakai ilmu hitam untuk menjatuhkan. Jadi ibaratnya kalau kita itu saling santet. Saling santet. Ketika saya tanya, lalu apa yang Anda lakukan? Selama saya tidak menyakiti orang, maka saya nggak perlu takut sama mereka. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua, diminta masukan. Maka kita berikan masukan. Antum sabar dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah akan selamat. Tipu daya mereka nggak akan berpengaruh. Makanya kalau seandainya di kantor ada orang iri, hasut sama kita, sabar saja sudah. Jangan malah kita ikut-ikutan. Dia pasang santet, saya juga pasang. Dia pakai jin, saya pasang jin juga. Dia pakai dukun, saya cari dukun yang lebih canggih. Sabar. Apalagi jangan sampai kita seuzon sama orang. Contoh misalnya, orang punya usaha, yang satu tokonya rame, yang satunya sepi. Wah, gaya dukun itu. Terus kita pakai dukun juga. Buat apa? Allah yang membuat itu laris dan Allah yang membuat itu sepi. Kenapa kita nggak ketuk pintunya Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala dengan harapan mendapatkan rezeki yang barokah? Ini Pak, sekali lagi tipu daya musuh tidak akan berfaedah apa-apa manakala kita sabar dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kelima, apa faedahnya sabar yang kelima? Yang kelima, wa'alakal falah. Allah jadikan apa? Kemenangan Allah itu tergantung dari apa? Bisabri wa taqwa. Dengan sabar dan takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemenangan umat Islam hanya bersama dengan orang yang sabar dan bertakwa. Mari kita lihat bagaimana potret Rasulullah SAW. Saya ingin ceritakan kisah perang yang luar biasa pada masa Rasulullah SAW, yakni perang Ahzab. Perang Ahzab. Jamaah sekalian rahimakumullah, perang Ahzab ini bukan perang main-main. Karena Rasulullah SAW itu menghadapi lebih dari 10.000 pasukan musuh. Pasukan Rasulullah cuma 3.000, kurang lebih. Perang Ahzab.
Ini perang yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW kumpulkan sahabat-sahabatnya. Dikumpulkan semuanya, ditanya, bagaimana menurut kalian tentang perang ini? Ini perang yang nggak imbang sudah. Tidak imbang dari sisi persenjataan, karena musuh lebih canggih. Ini sekutu-sekutu musuh itu ngumpul semuanya ingin menyerang umat Islam, menyerang Rasulullah SAW, ingin menghabisi Islam langsung dari pimpinannya ke akar-akarnya. Karena pada saat itu Rasulullah sedang di Madinah. Subhanallah. Kemudian Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat, kumpulkan semuanya. Bagaimana menurut kalian? Menurut kalian bagaimana? Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kami, salah seorang sahabat itu bernama Salman Al-Farisi, kami ya Rasulullah, orang-orang Persia itu, kami orang-orang Persia itu kalau menghadapi musuh, dan kami itu ingin menyelamatkan diri dari musuh, supaya tempat kami tidak diserang, kami buat parit ya Rasulullah. Kami buat parit yang lebar, kemudian yang menutupi, sehingga melindungi daerah kami, sepanjang jalan itu, sepanjang kota tempat kami berlindung. Sehingga nantinya kalau seandainya musuh itu masuk, ingin mencoba menerobos kami, itu mereka harus melewati parit itu ya Rasulullah. Turun dulu, di saat dia di bawah, kita bisa serang dari atas dengan panah-panah kita. Kata Rasulullah, baik, kita praktekkan itu. Dibuatlah parit yang cukup panjang. Dalam sejarah disebutkan kurang lebih sekitar 7 km yang melindungi kota Madinah. 10.000 pasukan, subhanallah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kisahnya belum selesai sampai di situ. Kisah ini belum selesai sampai di situ. Mari kita lihat bagaimana para sahabat yang sabar menghadapi musuh-musuh yang kalau menurut akal kita gak kalah ini. 10.000 melawan 3.000. Kalah sudah. Kemudian di saat sela-sela peperangan, Rasulullah sedang duduk-duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ketika sedang duduk-duduk, dan Rasulullah biasa ketika peperangan itu mengumpulkan sahabatnya untuk ngasih motivasi dan lain sebagainya. Coba betapa tenangnya mereka. Mereka tenang. Di saat peperangan sedang berhenti, maka duduk-duduk. Kata Rasulullah di riwayat yang sebelumnya, Rasulullah mengatakan umat Islam ini akan menang, menguasai dari timur sampai barat. Bahkan dua imperium besar akan dikuasai oleh umat Islam, Imperium Persia dan Romawi. Sahabat dalam kondisi yang seperti ini, perang belum selesai, kemudian juga nggak tahu bakal menang ataupun tidak, itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang kita taklukkan dulu itu Konstantinopel dulu apa Romawi? Coba mari kita lihat imannya para sahabat. Diceritakan oleh Ibnu Hizam, mereka pada saat perang Ahzab itu, mereka keluar ke rumah saja, keluar rumah itu sudah terancam nyawanya. Karena zaman dulu kalau mau buang air itu harus keluar jauh. Tidak seperti sekarang ada kamar mandi di rumah. Harus ke daerah yang agak jauh, kemudian harus ada orang yang menutupinya, kemudian baru bisa buang air. Nah, untuk buang air saja nggak aman mereka, karena setiap saat akan diserang oleh musuh 10.000 orang. Tapi pertanyaannya pertanyaan imaniyah, jemaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaannya pertanyaan iman. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dulu yang akan kita taklukkan? Konstantinopel dulu yang kita bakal taklukkan, apakah Romawi dulu? Subhanallah, imannya mereka yakin betul kita pasti menang. Padahal belum tahu. Ibnu Isa menyebutkan orang-orang Yahudi itu mengatakan Rasulullah gila, Muhammad ini gila. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan apa? La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh, kata Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah mengatakan seperti itu, Rasulullah menjawab dulu. Tuftahu awalan, Madinatul Hirakal tuftahul awalan. Konstantinopel, kotanya Heraklius, itu yang akan dikalahkan oleh kalian pertama kali.
Selesai perang Ahzab Rasulullah menang. Akhirnya Rasulullah mengatakan seperti yang kita sebutkan tadi, la tuftahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Rawahu Ahmad. Kata Rasulullah SAW, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik amir adalah yang memimpin pasukan itu, dan sebaik pasukan adalah pasukan yang menyerangnya. Subhanallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin lihat dalam sejarah kemenangan umat Islam mengalahkan Konstantinopel dengan hadis ini, itu rentang waktunya 823 tahun. Jadi Rasulullah ngomongnya setelah selesai perang Ahzab, terbukti hadis ini setelah 850 tahun. 23 tahun apa 50 tahun? Kurang lebih sekitar itu. 800 tahun. Yakin betul. Dan selama rentang waktu itu, semua para sahabat ingin menjadi amirnya, atau setidaknya menjadi pasukannya yang menjatuhkan Konstantinopel. Terus, mulai dari sahabat Ayyub Al-Ansari, dia ingin dikuburkan di dekatnya gerbang Konstantinopel. Dengan harapan apa? Nanti supaya saya bisa mendengar gemerincing dari pedang-pedang pasukan yang menjatuhkan gerbang Konstantinopel. Subhanallah. Mari, saya akan ceritakan sedikit bagaimana kondisinya Konstantinopel ini, Pak. Konstantinopel ini adalah perbatasan antara timur dan barat. Persis seperti hadis Rasulullah SAW. Perbatasannya seperti ini. Perbatasannya di Konstantinopel. Ini gerbang antara timur dan barat. Kemudian yang menarik di sini adalah benteng Konstantinopel yang tidak pernah tertembus selama 1000 tahun lebih sejak dibangunnya benteng itu. Benteng ini bukan benteng sembarangan. Benteng yang sangat kokoh, lebarnya itu ada kurang lebih sekitar 8, kemudian ada genangan air 20 meter. Artinya kalau kita seandainya ingin menembus benteng itu, kita harus masuk dulu di air, harus berenang dulu. Kemudian setelah itu, belum selesai kita bisa berenang, akan dipanah dari atas. Karena apa? Benteng ini strukturnya, pertama ada genangan air seperti danau kecil 20 meter lebarnya, sepanjang benteng itu yang kurang lebih sekitar 8 km. Kemudian setelah itu, lebar berikutnya itu kurang lebih sekitar ada 8 sampai 10 meter. Kemudian tingginya kurang lebih sekitar 12 meter. Pasukan pemanah sudah disiapkan di sana. Kemudian setelah itu dibaliknya lagi ada yang lebih tinggi lagi. Pasukan pemanah juga ada di sana. Subhanallah. 1000 tahun lebih tidak pernah terkalahkan benteng ini. 1000 tahun lebih. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, benteng ini rapuh dengan hadis Rasulullah SAW. Benteng ini akan jatuh dengan sabda Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Terbukti. Ternyata benteng ini akhirnya jatuh di tangan kaum muslimin. Yang menjatuhkan siapa? Yang menjatuhkan siapa? Pangeran yang masih muda, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Jemaah sekalian rahimakumullah, berapa usianya Muhammad Al-Fatih? 21 tahun. Bisa nembus benteng ini. Bisa nembus benteng ini. Setelah 850 tahun dari hadis Rasulullah SAW. Konstantinnya sudah rapuh. Konstantinnya sudah dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tinggal Romawinya belum. Tinggal kita iman atau tidak. Kalau kita mikir sekarang, nggak mungkin ini kita bakal bisa mengalahkan Roma. Di sana adalah pusatnya Kristenisasi. Di sana adalah pusatnya dari apa? Dari Kristen Roma. Pusatnya di sana. Bahkan disebutkan di sana adalah basisnya mereka merancang untuk merusak umat seluruh dunia. Jadi skenario besar mereka itu dirancang di Italia sana, di Roma. Kalau kita pikir pakai akal, gak mungkin mereka dilindungi oleh pasukan-pasukan yang besar. Ya kalau kita mikirnya seperti itu, seperti Yahudi yang gak percaya ketika Rasulullah mengatakan la tuftahanna al-Qustantiniyah, akan dikalahkan Konstantinopel. Ketika Rasulullah bersabda seperti itu, Yahudi mengatakan, gila Muhammad, dia ngadepi 10.000 belum tentu hidup,
Besok ini masih mau berperang, 10.000 orang akan dihadapi ketika perang Ahzab. Tapi dia sampai mengatakan seperti itu. Subhanallah. Inilah kesabaran. Mereka sabar. Mereka sabar sekali menghadapi tantangan-tantangan itu. Karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, yang bisa menyebabkan kaum muslimin di Palestina, kaum muslimin di Syria, itu bisa bertahan, mereka bisa menang dengan kesabaran mereka. Sabar mereka, sabar yang aktif. Akhirnya baru mereka akan merasakan kemenangan. Inilah pentingnya kita bersabar. Allah sudah berjanji, wahai orang-orang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dengan sebenarnya sabar. Warabitu, kalian buatlah ribat. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kalian pasti akan menang. Jadi kalau kita ingin menang, sabar dan takwa. Loh Ustaz, apakah kita perlu menyiapkan pasukan dan lain sebagainya? Iya silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai melupakan sabar dan takwa. Ya, penting. Karena Muhammad Al-Fatih ketika ingin menjatuhkan Konstantinopel, dia siapkan dirinya. Kata Rasulullah, sebaik-baik amir adalah amirnya. Muhammad Al-Fatih sejak dia balik itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan dia berlatih menguasai 7 bahasa. Di samping 3 bahasa induknya, bahasa Turki, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Kemudian bahasa Prancis dia kuasai, bahasa Inggris dia kuasai, semuanya dikuasai. Muhammad Al-Fatih, bahasa Yunani dikuasai, 7 bahasa besar kuasai. Bukan hanya itu, kemampuan memanahnya tidak diragukan lagi. Jadi kalau panah sudah tertancap, beliau ini bisa memanah persis di tengah-tengahnya panah sehingga panahnya terbelah menjadi 2. Artinya apa? Kemampuannya dijaga, ibadahnya dijaga. Dia memantapkan diri untuk menjadi pemimpin yang menjatuhkan Konstantinopel. Bukan hanya itu, Pak. Bukan hanya itu. Secara pribadi beliau mantapkan imannya, mantapkan fisiknya, mantapkan keilmuannya, fikihnya mantap, akidahnya mantap, semuanya mantap. Pada saat yang sama, kata Rasulullah, "Fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaish dzalikal jaish." Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, dia siapkan pasukannya. Disiapkan, dikumpulkan anak-anak kecil di kader, sejak kecil di kader, disiapkan. Mereka dibina oleh seorang syekh yang cukup luar biasa. Mereka harus hafal Quran, mereka harus menguasai fikih, mereka harus menguasai akidah yang benar. Gak main-main, disiapkan betul pasukannya. Sampai terkenal pasukan ini dengan pasukan Inkisariyah, pasukan yang sangat luar biasa dan terkenal. Pasukan Turki adalah pasukan yang sangat dikenal. Orang-orang Romawi sudah mikir kalau berhadapan dengan mereka. Inilah Muhammad Al-Fatih. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin menang, maka kita harus menjadi orang yang pantas untuk menjadi pemenang. Artinya kita harus memantaskan diri. Kapan kita menang? Ya kalau kita memantaskan diri. Sahabat itu yakin karena memantaskan dirinya. Ibadahnya dijaga, puasanya dijaga, kemudian menjaga sunnahnya Rasulullah SAW, dekat dengan Nabi. Dia pantaskan sehingga menang. Perang Badar menang, perang Uhud sebenarnya menang, tapi karena nggak nurut, jatuh dia. Makanya setiap kali menyelisih sunnah pasti akan jatuh. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Terus seperti itu, maka kemenangan akan kita dapatkan. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keutamanya sabar adalah Allah jadikan orang-orang yang sabar adalah orang yang Dia cintai. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 116, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah cinta sama kita, apalagi yang kurang? Biarpun makhluk benci sama kita, gak akan ada yang bisa menjelekan kita. Rasulullah kurang apa, Pak? Dicaci maki, mulai dari kartun, mulai dari film, semuanya mereka berusaha menjelek-jelekan Rasulullah. Terus semakin tinggi Rasulullah SAW, semakin tinggi. Ini bukti Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kita harus sabar. Sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Belum? Nah, terakhir. Sebenarnya masih ada banyak, tapi terakhir kurang 3 menit. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang bisa memahami ayat-ayat sabar, orang-orang yang bisa memahami ayat-ayat Allah,
orang-orang yang bisa memahami ayat-ayat tentang syukur itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin bisa mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi, ayat Allah yang menyebutkan wasbiru innallaha ma'as-sabirin, ayat Allah yang menyebutkan waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ayat-ayat Allah yang menyebutkan wala in sabartum la wa khairul lis-sabirin wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin. Semua ayat-ayat sabar itu hanya bisa diamalkan dengan mereka yang sabar. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi untuk mengamalkan ayat tadi itu butuh sabar. Hanya orang yang sabar yang bisa mengamalkan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini butuh waktu untuk direalisasikan. Ketika misalkan Allah Ta'ala mengatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar, kadang Allah tidak langsung. Allah uji dulu, Anda sabar enggak? Kalau enggak, Allah tinggal. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sama seperti kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam pada masa-masa keemasannya. Allah enggak langsung memenangkan. Hadis Rasulullah yang menyebutkan Latuftahan al-Konstantinia itu bisa terrealisasi 800 tahun. Rasulullah mengatakan Romawi dan Konstantin akan takluk. Yang pertama Konstantin sudah takluk, tinggal Romawinya. Jadi kalau kita hitung lah, kalau kita ikut ilmu matematis, Rasulullah sudah mengatakan 850 tahun baru terrealisasi Konstantin jatuh. Nah kalau kita hitung kurang lebih sekitar 1453 tahun lah. Tahun 1453 itu Konstantin jatuh. Masehi ya. 1453 Masehi. Konstantin jatuh. Dijatuhkan oleh umat Islam. Takluk. Nah, kalau kita ingin hitung, ya hitung-hitunglah. Romawi kapan jatuhnya ya? Ya mudah-mudahan 2013 lah anjir. Supaya kita menang kan gitu ya. Kan harus optimis kita ini. Kurang lebih sekitar 2013 lah. Kurang lebih lah. Mudah-mudahan seperti itu. Semakin cepat semakin baik. Setuju apa enggak jamaah sekalian? Hah? Ya sudah lama sudah. Kalau kita ngitung terus kurang lebih lah 2013 awal tahun gitu langsung kita yang mimpin umat Islam dengan syariatnya di naungan khilafah yang luar biasa, kita merasakan fadilah yang besar. Tapi syaratnya sabar. Jadi kalau kita nggak sabar, ya apa umat Islam dicaci maki gini, perang aja wis. Sabar dulu. Perang itu urusannya gampang. Dari zaman dulu kita bakal mesti menang perang, karena kita nggak bakal kalah dalam perang. Cuman masalahnya kadang kita ini nggak sabar. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah ulang ayat ini di beberapa tempat. Di dalam surat Ibrahim ayat 5, Luqman ayat 31, As-Saba ayat 19 dan Asy-Syura ayat 33. Jadi Allah ulang-ulang ayat ini. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini ayat-ayat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sabar dan bersyukur. Ayat tadi adalah ayat penutup. Saya ingin nukilkan beberapa istilah sabar dari para ulama. Apa sih sabar itu? Kita dari tadi bicara sabar. Sabar itu apa? Disebutkan di sini bahwa salah seorang bertanya kepada Junaid, salah seorang ulama besar, seorang yang zuhud luar biasa. Apa itu sabar wahai Junaid? Beliau menjawab, tajarru'u mirarah min ghairi ta'abbus. Kata Junaid, sabar itu adalah engkau minum sesuatu yang pahit tanpa mengernyitkan dahi. Jadi nggak mencurang, Pak. Nah, itu sabar. Bisa kira-kira. Jadi kita minum jamu yang pahit, tapi nggak boleh mencurang. Sama seperti kita minum teh yang manis. Bisa nggak? Bisa apa enggak, Pak? Itulah sabar. Sehingga di sini yang namanya sabar itu adalah butuh perjuangan, butuh kesabaran. Dan belajar sabar itu butuh kesabaran yang lain. Belajar sabar butuh kesabaran yang lain. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, yang senantiasa istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan senantiasa menjaga ukhuwah supaya kita bisa menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang baik, dan Allah memenangkan kita di atas Islam, di atas Sunnah,
Dan yang paling penting, Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.